Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini dimana alhamdulillah organisasi terbesar di dunia, terbesar juga di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, itu sudah berumur 1 abad ya. Alhamdulillah, selamat bagi Nahdlatul Ulama, organisasi yang luar biasa yang mewadahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti biasa kita sholawatan dulu biar tambah berkah, biar tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ciri khas NU ini memang suka sekali bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa like, share dan komen di channel kami Gus Blangkon. Baik sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu 1 abadnya Nahdlatul Ulama, saya sedikit akan bercerita tentang dibikinnya Nahdlatul Ulama ini kenapa. Suatu ketika Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali, bahwasanya beliau diutus untuk membuat wadah di mana wadah ini mempersatukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Waktu itu banyak sekali pondok-pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah yang senang sekali membanggakan atau meninggikan golongan dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi setelah itu Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau sowan kepada Al-Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan. Beliau mengutarakan apa ahwalnya atau apa mimpinya itu, dan Al-Habib Hasyim juga mendukung untuk dibentuknya wadah organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah itu Al-Habib Hasyim itu juga menyuruh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada Simbah Kiai Khalil Bangkalan, di mana Simbah Kiai Khalil Bangkalan ini adalah guru dari Simbah Kiai Hasyim Asy'ari juga. Lanjut sahabat, setelah itu Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sowan ke Simbah Kiai Khalil Bangkalan. Sesampainya di depan pintu beliau, assalamualaikum, dari dalam waalaikumsalam. Mbah Khalil dari dalam langsung menjawab, saya setuju dengan apa yang dingendikae Ndoro Habib Hasyim Pekalongan. Insya Allah wali ya. Zaman dulu kan belum ada seperti sekarang, ada HP yang mempermudah, kan belum ada. Sudah tahu Mbah Khalil. Ya Allah.
Setelah itu ada lagi Simbah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Situ Bondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilahkan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Simbah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Bukan bermaksud Simbah Kiai Haji As'ad tidak ingin mengembalikannya untuk Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Simbah Kiai As'ad tidak menyentuh tasbih sebagai amanah dari Simbah Kiai Khalil Bangkalan kepada Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ahwal yang diberikan lagi dari Simbah Kiai As'ad, bahwa Simbah Kiai As'ad itu mempersilahkan Simbah Kiai Hasyim Asy'ari ini mengambil tasbih dari leher beliau. Sebab itu tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Simbah Kiai As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Jadi waktu itu Mbah Khalil Bangkalan itu mengutus Simbah Kiai As'ad Samsul Arifin memberikan tasbih kepada Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Khalil mengkalungkan tasbih ke leher Simbah Kiai As'ad dan Simbah Kiai As'ad ngaturke kepada Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi sesamanya di Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, Simbah As'ad tidak menyentuh tasbihnya. Jadi Simbah Kiai Hasyim Asy'ari disuruh mengambil sendiri dari leher beliau. Setelah tasbih diambil Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, bertanyalah Mbah Hasyim Asy'ari kepada Mbah As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Simbah Bangkalan, Simbah Khalil Bangkalan? Kontan Simbah Kiai Haji As'ad hanya menjawab ya Jabbar ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Simbah Kiai Haji As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru atau Simbah Kiai Khalil Bangkalan. Setelah mendengar lantunan itu, Simbah Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiyah. Masya Allah. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama akhir tahun 1925. Simbah santri As'ad kembali diutus oleh Mbah Khalil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna ya Jabbar ya Qahar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa. Jadi awalnya itu luar biasa dari Simbah Kiai Khalil Bangkalan yang notabene Nahdlatul Ulama ini harus dibikin untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari situ Asmaul Husna itu ditujukan kepada Mbah Hasyim Asy'ad. Petunjuk sebelumnya pada akhir tahun 1924, Simbah santri As'ad diminta oleh Mbah Khalil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Jadi Tebuireng ini tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Menyampaikan tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa. Awalnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jamiyah juga, yang langsung disampaikan kepada Simbah Kiai Hasyim Asy'ari meminta persetujuan. Namun Simbah Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah. Jadi luar biasa sekali Mbah Hasyim ini. Sudah diberi tanda langsung oleh Rasulullah SAW, dia masih harus sowan lagi, masih ada beberapa riyadhah dan tanda-tanda itu dicari benar-benar. Ini dari Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Dan setelah riyadhah dari hasil istikharah Simbah Kiai Hasyim Asy'ari,
dikisahkan oleh sebagai As'ad Syamsul Arifin, mengungkapkan petunjuk hasil dari istikharah Simbah Kiai Hasyim As'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Simbah Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Simbah Kiai As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi faktor penentu dan konfirmasi pada Allah melalui ikhtiar lahir dan batin. Jadi untuk membuat Jamiah Nahdlatul Ulama ini memang betul-betul ada tanda dari Allah, juga diriyadhoi juga lahir batin pembentukannya dari para ulama-ulama sepuh. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karenanya berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan madhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Jadi memang waktu itu memang banyak sekali masalah problem ya. Jadi digawangi oleh Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916, serta Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada 1918. Kiai Wahab Hasbullah sebelumnya yaitu 1914 juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tahwirul Afkor atau Kawah Condro Dimuko. Pemikiran ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cukupan dan segmen yang lebih luas lagi. Jadi sebelumnya itu memang banyak sekali organisasi yang didirikan, tapi itu hanya menjurus ke satu titik saja. Embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia dan dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermadhab di wilayah kekuasaannya karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Insyaallah. Jadi perjalanan Nahdlatul Ulama ini memang luar biasa sekali sahabat. Di Riyadh, ditirakati, insyaallah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan Mbah Baginda Nabi Muhammad SAW, ikutlah golongan yang terbanyak. Istilahnya, alhamdulillah Nahdlatul Ulama di Indonesia itu termasuk golongan yang terbanyak juga di Nuswantara atau di Indonesia. Jadi insya Allah kita mengikuti wali-wali di Indonesia, ikuti wali-wali di Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat,
Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga pecinta sholawat, pecinta maulid juga. Banyak sekali itu cerita-cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Saya cukupi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.